Are you ready? Stand by. Halo teman-teman semua, senang bisa bertemu dengan teman-teman semua di acara channel CJ Cafe. Kita akan berbincang, ngobrol-ngobrol santai dan ini adalah suatu tamu istimewa yang saya juga kaget begitu saya undang kok ternyata bisa. Jadi ini suami lagi. Bisa. Jadi ibu muda ini ya ibu muda karena masih muda dan cantik gitu ya. Dan juga istri dari seorang nomor 1 di Bangkalan. Ibu Bupati berarti ya. Yeah. Baik, kita kenalkan Ibu Ayu. Yeah. Nah, halo Bu Ayu, halo. Ya, wah ini luar biasa ini. Pasti viewernya lagi banyak ini Bu ya. Saya panggil Ayu aja ya. Yeah. Karena kita kan lebih kenal dengan Ayu ya. Gak apa-apa ya berarti ya. Oke. Yuk, nama lengkapnya Ayu siapa? Nama lengkap Ayu Khairunita. Itu Khairunita. gabungan dari nama ibu dan ayah. Oh, Khalil ya? dan Nelly Rosita. Oh, iya. Berarti ibu namanya bagus ya, Nelly Rosita. Iya, Nelly Rosita. Iya. Keren ya nama ibu ya berarti ya. Bagus dari dulu emang. Oh, iya. Jadi Ayah gabungan. Khalil Anwar. Jadi gabungannya Ayu Khairunita ya, Khalil dan Nelly Rosita. Oh, biar tahu kalau anaknya Iya. Pak Khalil sama Ibu Nelly gitu ya. Iya. Ayu ini asli mana? Asli Palembang. Oh, pempek ya terkenal Iya, ya. Oh. lahirnya juga di Palembang. Oh, di Palembang. Keluarga apa Bu? Apa termasuk Anggota. polisi, militer atau termasuk salah satu pejabat juga? Ayah itu pensiunan Polri. Oh, pensiunan Polri. Ayah pensiunan Polri, ibu pensiunan Bank BRI. Oh, perbankan ya berarti Iya, ya? BUMN dia. Oh, iya, Jadi iya, sampai iya. sekarang juga pensiunan. Oh, Jadi gitu. dapat pensiun semua dua-duanya. Berarti sudah tinggal menikmati Masa tua. masa tua ya berarti ya. Baik. Ayu sekarang umur berapa Ayu? Umurnya 27, Oh nanti iya? Juli nanti 28. Kapan? Juni? 2 Juli nanti Juli? 28. Oh waduh luar biasa, masih muda ya. Anak sudah berapa nih Yuk? Anak mau 3, Mau sekarang 3? lagi hamil ketiga. Tapi nggak kelihatan bengkak ya Mas Yan ya? Iya, 3 bulan ini. Atau memang menjaga kelangsingan badan ini? Karena olahraga ya. Olahraga juga? Oh Kan iya. olahraga kita tembak reaksi itu kan juga lari-lari. Olahraga yang lain juga kan bisa. Iya. Alhamdulillah olahraga itu sangat efek di tubuh ya kok. Di tubuh ya. Memang Di tubuh. Ayu juga suka olahraga nih? Suka. Ya. Oke, teman-teman memang Ibu Ayu ini suka sekali olahraga. Bahkan saya sempat capek juga kalau ngeliat Instagramnya. Karena olahraganya luar biasa. Nanti kita akan bahas satu-satu tentang hobinya Ibu Ayu ya. Lalu sekarang yang perlu saya tanyakan nih Yuk. Sekarang selain mendampingi Bapak ya. Iya. Usaha pribadinya Ayu apa ini? Usaha pribadi Ayu tuh sebenarnya bukan usahanya cewek ya. Usaha Ayu di Besi Tua. Besi Tua? Iya, jadi iya. ketemu beliau juga ya dari usaha yang seginya, bukan usaha yang cewek feminim di kantoran, enggak memang. Oh iya, saya pernah tahu Bapak dapat info dulu sebelum jadi bupati, pengusaha Besi Tua ya? Bener ya? Iya. Oh berarti kenalnya waktu usaha itu ya Yuk? Jadi kenalnya Bapak itu saya bukan malah karena beliau bupati, karena kenal awal itu memang beliau itu ngakunya pengusaha Besi Tua dan kita satu rekanan sama. Iya. Satu tempat rekanan yang sama kita join gitu. Satu orang yang sama, jadi kita pas ketemu tuh ngeklik gitu. Gak kaget Yuk, ternyata Bapak ini bupati ternyata. Saya dulu malah nyangkanya beliau itu ajudannya Bupati? Pak, bukan pengusaha ini. Karena waktu kita ketemu pertama itu Ayu kan masih aktif di Wika, jadi tim auditor ya waktu itu. Jadi Ayu punya modal nih, pengen join gimana caranya. Karena Ayu tahu di Wika ini kan banyak tiang-tiang panjang yang bisa kayak dikelola segala macem kan. Terus kita habis pelubaran proyek segala macam itu besi-besinya kan bisa dipergunakan, dikiloin lah istilahnya. Nah limbahnya itu kemana kan tahu Ayu akhirnya. Nah dari sisi lain Ayu punya modal pribadi join. Pas join ya ketemulah sama beliau. Pas ketemu sama beliau tuh jadi yang kayak ini siapanya, soalnya beliau tuh pakai peci, pakai batik penuh. Saya pokoknya kayak terjebak dengan pakaian, tapi beliau ini kok ini siapanya? Saya anak buahnya, ngakunya gitu. Oh, anak buah. Saya anak buahnya ini, ngakunya gitu. Dia bilang luar biasa nih Bapak ini ya. Iya, low profil banget memang. Betul. Sampai akhirnya saya nikah, udah hamil anak pertama. Hamil 2 bulan itu baru tahu kalau Bapak ini Bapak Bupati Bangkalan. Iya. Itu pun taunya
di bandara gara-gara ada salah satu OPD di bandara dikasih tahu sama temennya yang saya dulu nggak tahu kalau itu ajudannya. itu kalau ditanya ini siapa kok ngikut terus, ini teman saya gitu. Iya. Oh berarti benar-benar Bapak bisa menutupi semua itu ya? Iya, jadi bilang akhirnya dikasih tahu Pak ini, terus dia baru kasih tahu sebenarnya profesinya ini. Akhirnya dari saya itu kaget karena saya itu termasuk orang yang kayak anti politik gitu kok. Karena keluarga dari birokrasi ya. Betul. Keluarga birokrasi yang memang pegawai yang kayak keluarga kita tuh nggak ada yang politik, malah keluarga kita mayoritas militer. Jadi sebagian besar polisi, guru dan dokter. Itu gitu. Maksudnya kakak sama kakak-kakaknya Kalau kakak-kakak perwira semua yang nomor 1 di ini dari alumni AKIP Akademi Ilmu Pemasyarakatan itu di lapas ya dia sekarang kerja. Nomor 2 itu dari alumni IPDN, Purna IPDN. Terus ketiga Ayu, keempat Ade Ayu gitu. Ade Ayu juga dari ini angkatan pokoknya gitu. Ya. Loh, itu orang tuanya Ayu apa nggak kaget akhirnya ketahuan kalau ternyata bupati, mantunya bupati gitu ya? Iya, jadi sebenarnya orang tua tuh yang kayaknya anti politik gitu akhirnya gini. Oh iya, kita tidak boleh terlalu tidak menyukai sesuatu secara ini ya, karena itu bisa jadi hal yang paling kita sukai jadinya. Gitu ya. Akhirnya Ayu tuh dengan yang kayak banyak mikir akhirnya loh akhirnya menerima ternyata profesi suamiku ini yang sebenarnya nggak banget bagi Ayu gitu, ternyata Ayu harus menerima karena ini udah jadi suami, gimana kok ya. Jangan sampai dibatalkan ya. Iya. Kan nggak boleh. Dan prinsip Ayu satu, sebelum kita nikah juga kita punya hobi dan visi masing-masing. Ayu cuma dipesan sama beliau itu cuma pengen berkarir, jadi Ayu biar urus anak nanti. Terus Ayu tuh kayak masih nggak mau resign dulu kok. Jadi Ayu tetap mau bekerja harusnya ya? Iya, hamil masih kerja dulu. Jadi sampai akhirnya udah beberapa bulan beliau tuh udah mulai protek kan. Jadi gini, terus kapan resignnya gitu kan? biar fokus jadi ini. Akhirnya Ayu mikir gini, oh iya suamiku juga orang yang bertanggung jawab banget. Banget dan bahkan dia orang yang sangat sayang sama anak-anak. Dia tuh suka anak-anak. Benar kelihatan banget ya dari sehari-harinya ya. Jadi Ayu ngalah akhirnya. Gak apa-apa Ayu resign, tapi Ayu boleh tetap join sama orang gitu, tetap jadi tapi investor. Tapi tidak 100% waktunya habis untuk kerja berarti ya. Jadi walaupun di rumah apa gitu, kayak gitu, tetap usaha sampingan gitu, walaupun gak harus terjun. Teman-teman kalau mau tahu Ibu Ayu sama Bapak Latif, nah ini dia. Ini Pak Latif masih muda banget ini. Bapak umur berapa sekarang ya? Bapak hampir 40. Serius? Iya, nanti bulan 5 itu 40 tahun. Wah, kita habis ini perayaan. Ulang tahunnya Jadi Pak Latif. selisih kita itu 11 tahun. 11 tahun ya, tapi Bapak masih kelihatan muda ya? Ya karena ngikutnya ini jiwa muda jiwa ya. muda, otomatis itu terpengaruh ya? Iya, jadi katanya kan gitu, ngambil aura salah satu ini. Tapi enggak lah, Ayu masih tetap kelihatan muda kok. Amin ya, alhamdulillah. Oke, yuk hobinya Ayu ini kan saya lihat banyak banget. Bener ya? Dan bukan olahraga yang biasa gitu ya. Olahraga yang luar biasa. Dari diving. Ya bener ya? Diving juga ambil license juga? Iya, license. Ini dia, Bapak juga? Iya, jadi kemarin itu biar Bapak tuh bisa ikut saya diving kemana-mana, tapi Bapak masih level 1. Kalau Ayu? Ayu udah level 2. Level 2 itu kedalamannya lebih beda? Iya bener ya, lebih dalam ya? Iya. Nah itu jadi pertama tuh kita di iseng-iseng aja, belum pengen ngambil license. Karena Bapak tuh masih takut karena beliau gak bisa renang. Serius? Iya. Loh ini kalau diving terus kayak apa? Diving itu gak mesti bisa renang kok. Yang penting kita tenang dan malah kan dibutuhkan tubuh yang bisa tenggelam ke bawah ya, betul ya. Kalau Ayu tuh bebannya sampai pakai 4. Betul, karena nggak bisa ke dalam ya berarti ya. Kalau enggak ya 3,5, pokoknya 3 Ayu biasanya masih ngapung naik lagi. Timbel ya namanya, timbel. Ya dikasih timbel itu ya. Itu kan 1 kilo satunya. Betul. Nah, jadi Ayu 4 tuh baru bisa cepet turun. Iya. Cuma kadang sama ini body itu strukturnya diving. Itu biasanya dikasih 3 aja biar kamu bisa gampang naik gitu. Gitu. Biar gak terlalu berat. Bapak gak panik waktu ini Bu?
pertama sih kayak gelagap dulu ya. Karena dia masih punya basic, aduh aku takut karena aku gak bisa renang. Tapi ternyata orangnya memang basically-nya Bapak itu orang yang tenang dalam menghadapi segala situasi. Jadi beliau itu bisa adaptasi dan beliau itu termasuk orang yang menurut Ayu itu punya kompeten. Kenapa Ayu bilang kompeten? Dia punya bakat gitu kok. Kalau orang punya bakat sama orang yang memang ini kelebihannya Bapak ya. Dia punya bakat itu jadi segala sesuatu yang dia pelajari itu cepat jadi adaptasinya gitu. Iya benar-benar. Bapak memang dari nembak pun kelihatan lebih cepat ya. Karena dia punya bakat jadi dia ditaruh di mana aja dia asal dia tekun gitu. Ya tapi paling enggak itu ada dukungan dari seorang istri di belakangnya ya kan. Kalau nggak ada dukungan pasti percaya dirinya kan kurang ya. Ini so sweet banget ya. Jadi kalau seandainya bosen pacaran di atas darat kita pacaran di laut ya sama Bapak berarti ya. Jadi akhirnya beliau tuh malah seneng. Oh ternyata enak ya. Dan indah di laut ya. Terus tenang banget di ini. Jadi itu salah satu bentuk kalau kita lagi kayak stres atau butuh refreshing, kita pasti nyelam karena itu adalah salah satu obat buat penenang. Obat penenang Pak Latif dan Ibu Ayu adalah salah satu wisata ini bawah di laut. dalam laut. Sekarang salah duanya adalah pilot. Aero apa namanya? Surabaya Aero Club. Aero Club berarti jadi pilot, bener kan? Iya. Nah ini kan termasuk Ayu sama Bapak kan juga sekolah ya? Kursus atau sekolah ini? Sekolah pilot ya berarti ya? Iya. Nah, berarti kan termasuk salah satu nerbangin pesawat ya? Iya. Itu awalnya Ayu dulu atau Bapak? Ayu dulu. Wah memang. Jadi pelopornya semua rata-rata Ayu dulu semua ya? Jadi kayak Bapak tuh orangnya gini, Ayu ketemu Bapak tuh seperti kertas kosong yang polos, dia orangnya lurus aja gitu. Berarti kegiatannya mungkin aktivitasnya taunya banyak kerja, flat, rutinitasnya biasa gitu ya? Iya, kerja, udah pulang gitu. Dan kalau Ayu tuh yang memang orangnya gak bisa diem, jadi hamil-hamil itu kok, hamil 5 bulan anak kedua, itu jadi sempat Kaluksi yang salah satu temen juga di Surabaya Aero Club dan Permadi itu. Jadi kalau si bilang, kamu tuh lagi gak apa-apa Tadek, kamu tuh hamil gituin. Jadi dia yang cemas gitu. Iya, terus ini apa namanya, beliau malah yang lebih semangat. Gue juga mau lah diajak gitu. Terus akhirnya gimana Yu? Jadi akhirnya beliau nerbangin, Ayu tuh akhirnya kata Ayu ikut juga. Ayu tuh gemes gitu kan, pengennya biar Ayu punya hobi sendiri. Iya. Ternyata suaminya ikut juga, jadi kayak kita tuh jadi bareng. Gak takut jatuh waktu nerbangin pesawat itu Yuk? Enggak sih, cuma kita tuh enggak takut ya, karena itu suka sesuatu yang baru dan yang ekstrim memang kok. Bapak gak takut ketinggian? Awalnya takut ya, awalnya beliau takut, tapi beliau itu ya gitu tadi, awal aja takut-takut tuh karena beliau tuh punya kelebihan dan punya bakat ya, jadi kayaknya awal aja takut, lama-lama dia yang jadi hobi gitu. Luar biasa, berarti suatu saat nanti bisa menerbangkan pesawat sendiri nih ya? Iya udah bisa. Oh sudah bisa sekarang bisa. Ya? Ada license-nya juga? Kan ini apa namanya kalau menerbangkan itu kok, ketika dia sudah ada lisensi itu ada kelasnya, ada yang 300 berapa jam gitu ya penerbangannya ya? 300 jam penerbangan. Nah itu Bapak tuh udah bisa nerbangin gitu. Sama Ayu juga bisa? Iya, berarti lain kali bisa balapan naik pesawat berdua ini ya? Bosen balapan di bawah, balapan di atas ini habis gini ya. Tapi pesawatnya memang pesawat yang ini Cessna, untuk latih ya? Pesawat Cessna. Iya pesawat latih ya Bu, berarti bukan pesawat yang besar-besar itu kan ya? Itu pesawat pertama sebelum pesawat penumpang yang banyak itu kok. Oh oke. Jadi Cessna itu ada kapasitasnya sampai 8 orang. Oh gitu. Jadi bisa untuk banyak orang kan gitu. Baling-baling itu ya? Iya itu yang masih wing di depannya ya. Enggak serem gitu ya? Enggak. Sebenarnya kalau bagi mekaniknya pesawat pasti bilangnya serem. Tapi aslinya itu tergantung ini masing-masing. Oh gitu ya. Baik-baik. Selain itu juga golf ya? Iya golf. Golf juga bisa? Iya tapi Ayu tuh gak jadi hobi golf karena apa ya, mungkin karena waktu hamil ya. Ayu sama Bapak tuh jadi kita nyobain pas nyoba golf karena teman-teman juga banyak yang hobinya golf. Pasti akhirnya ya, Ayu diajak. Betul. Dari teman yang ngajak, Ayu latihan sendiri. Pertama terus bapaknya nyusul. Tapi Bapak waktu itu bisa golf sudah atau belum? Karena bisa. Ayu akhirnya, sudah bisa. Jadi akhirnya itu tadi kembali beliau itu memang punya bakat. Jadi ditaruh di mana aja
yang awalnya malu-malu terus akhirnya beliau yang ya, bisa ini jadi ya yang ya. rutin malah. Kalau Ayu kan orangnya bosenan. Ini gampang nih ternyata. Jadi Ayu suka olahraga ekstrim itu karena Ayu tuh suka sesuatu hal yang menantang. Yang nggak pernah Ayu lakuin. Ketika Ayu lakuin terus Ayu udah bisa. Oh ternyata ini sudah bisa gitu. Ya? udah bisa gitu. Oke. Iya gitu. Jadi akhirnya nggak begitu ditukunin kok karena Ayu kan hamil ya. Hamil besar itu hamil 7 bulan lebih. Ini? Iya ini hamil 7 bulan lebih ya. Anak ya? Kedua. Masih tetap langsing ya? Mungkin karena ditutupi juga ya. Okay. Itu pegel di pinggang. Kan dia muter pegel di pinggang. Tapi itu sebenarnya bagus buat ibu-ibu yang habis melahirkan juga bagus. Jadi biar gak kendor lemaknya itu ya gak kelihatan di perut itu ya. Di pinggang ya, di pinggang ya. Biar gak jadi kayak ikat pinggang gitu. Oke, sekarang ada satu lagi yang saya lihat jaya di udara. Di udara. Nah, itu yang tandem. Itu apa tandem yang pakai masuk tabung yang di itu tandem ini ya. Ini di di Lawang ya? Iya. Bener ya Yu ya. Jadi, kok bisa ikut ini juga Yu? Itu tuh jadi dari teman juga itu. Dan ini adalah basically untuk terjun payung kan. Jadi Ayu tuh sempat ngomong sama Ko Rudi kan secara Om Rudi. Karena Om Rudi kan atlet terjun payung nasional. Betul. Nah kebetulan teman kita sama-sama perbakin, jadi Ayu sempat tanya-tanya, terus ternyata Ayu tuh dikasih tahu teman, ternyata kalau untuk terjun payung, basically indoornya ada di tandem ini. Tapi ini kan nggak terbuka untuk umum ya? Iya nggak terbuka kan? untuk ini kan umum. Memang untuk pelatihannya. Untuk tentara-tentara kan sebetulnya untuk tentara-tentara. Kebetulan punya jalur khususnya yang melalui dari ada teman tadi Dari dari Kalupsi makanya juga. Makanya gampang ini Yu ya. Iya, ini susah loh ya terbang gini ya. Iya dan itu biasanya Kopassus yang bisa masuk-masuk gitu pasukan khususnya betul, aja. Betul, memang. Nggak ada temen sih memang masuk tapi memang nggak untuk umum. Nggak untuk umum intinya di sana. Lu waktu ini ini hamil 5 bulan. Jadi Ayu tuh jadi aktivitas Ayu tuh malah tambah waktu hamil tambah yang luar biasa aktivitasnya. Iya, tambah hamil tuh tambah yang pokoknya kayak orang tuh yang ngos-ngosan ngeliatnya Ayunya yang ini. Ayunya biasa aja. Gak gitu. Takut ini Yuk. Ini kan susah ngendalikan apa ya badan ya. Ini kan di blower jadi kan kita harus seimbang tuh ini. Iya, jadi kesulitannya malah kalau kita bawa 2. Kalau bawa 1 itu kan kok kita masih pelatihan. Iya. Kalau bawa 2 ini kita menyeimbangkan kanan dan kiri. Jadi kalau orang udah bisa bawa 2 gini, berarti dia udah keseimbangan gitu. Bapak ikut yang ini? Ikut, tapi orangnya juga? 1 baru. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi kayak Ayu tuh punya hobi. Ayu tuh lebih dulu bahwa di bawahnya. Yeah. Nah karena Ayu tuh orangnya ya ketika udah bisa udahlah jadi kayak ngentengin. Betul. Nah Bapak nih orang yang tekun tadi dan punya bakat, dia nekunin akhirnya bisa nyamain Ayu bahkan lebih. Jadi beliau tuh gitu. Berarti paling enggak Bapak ada ini ya. Lembaran yang dari kosong putih polos akhirnya jadi berwarna sekarang. Iya, jadi daftar kegiatan apa yang belum pernah dilakukan akhirnya sudah dilakukan semua ya. Berkat Ayu ini berarti ya. Oke. Ini tandem namanya ini. Oke, sekarang kegiatan yang satu lagi menembak. Iya, menembak. Karena kan kita kenalnya kan menembak waktu itu ya, menembak ya. Nah, wah ini fotonya keren-keren nih. Termasuk salah satu ini teman-teman yang unit dipasang ini. Ini unit yang biasanya dipakai sama Ayu ya? Iya. Kalau Bapak ada sendiri lagi ya? Ada. Nah, ini luar biasa. Warnanya bling-bling. Kalau untuk harga saya nggak bisa ngomong teman-teman. Ini tapi yang the best ini sudah ya. Kalau mau order boleh, nanti kontaknya ke Papi, ke IG-nya Eljan atau Jan Leon. Okay. Terus kalau pergi nembak sama Bapak selalu berdua ya Yu ya? Iya selalu berdua. Dulu awalnya siapa dulu yang nembak? Ayu dulu. Ayu. Kan kok gue tahu Ayu dari atlet dulu waktu di Palembang. Jadi Ayu dulu tuh. Atlet menembak presisi ya? Ayu dulu visir, yang visir itu. Presisi kan berarti ya? Iya presisi. Jadi memang Ayu itu anak kuliahan waktu itu. Yang ingin mencari peruntungan, karena Ayu prinsip gini kok, kita mancing ikan itu kalau umpannya gede dapat ikan gede, gitu kan. Kalau berarti secara nggak langsung kalau teman-teman kita ini berkualitas,
insya Allah kita juga punya pekerjaan yang berkualitas. Betul, kayak betul, gitu. Betul. Nah jadi lingkungan yang berkualitas akan membentuk kita jadi orang yang berkualitas. Nah Ayu ingin mengubah hidup dulu, karena dulu kakak-kakak udah masuk perwira semua kok. Iya. Tapi Ayu tuh mungkin gak bernasib di ASN ya, di Betul, PNS khususnya. Karena Ayu ikut tes itu gak pernah lulus. Kenapa Ayu gak pernah lulus? Gak tahu, gak pernah lulus. Jalannya udah takdirnya beda, Iya, udah ada jalannya sendiri ya. Iya, jadi akhirnya Ayu mencoba peruntungan lain, nyari hobi. Itu punya kakak sepupu yang ngajakin nembak pertama. Nah dia di Perbakin Palembang sana. Iya, namanya Kak Yuri. Dia airsoft dulu. Siapa Kak ya? Yuri. Loh Kak Yuri nih Iya, kakaknya yang gemuk kan? Iya, itu kakaknya. Iya, dia kan suka jual senjata kan? Iya. Loh Kak Yuri bukan wartawan? Bukan ya? Bukan. Terus ada satu lagi temannya siapa? Yuda. Iya si Yuda. Yuda ya? Iya. Oh saya baru tahu ternyata kakaknya Ayu. Iya jadi beliaulah yang ya tapi saudara jauh lah ya. Iya masih bau saudara. Iya dia ngajakin waktu itu kebetulan Ayu itu kayak lagi ayo napa ya Ayu nih harus ada ini gebrakan gitu. Kita pengen ngubah segalanya itu kan dari segi pergaulan kok temenku kayaknya cuma bidan aja gitu waktu itu kan. Akhirnya Ayu nyari teman laki-laki karena bidan tuh perempuan semua kok. Oh pasti ya benar. Kebanyakan perempuan memang ya. Jadi Ayu cari teman laki-laki karena Ayu tuh sebenarnya jiwanya tuh karena saudara tuh laki-laki semua. Jadi Ayu tuh kayak kalau lebih nyaman temennya laki-laki harusnya ya. Lebih nyaman ke laki-laki karena orangnya lebih tep gitu. Iya. Lebih cekatan dan kita tuh gak pakai banyak omong gitu. Iya. Akhirnya Ayu gabung di Perbakin itu pakai jalur anak polisi. Iya. Jadi biar nggak kena uang kas bulanan. Iya. Benar. Memang di Perbakin ada fasilitas untuk TNI Polri. Iya, jadi Ayu masuk itu dengan datanya ayah, yang beraniin diri aja, nggak ada ngomong sama orang tua. Ayu tuh pokoknya kalau udah masuk, udah punya prestasi baru kasih tahu ke orang tua. Itu gitu kok. Akhirnya yang tembak presisi menang Yu ya? Iya. Berprestasi ya berarti. Iya, jadi akhirnya Ayu tuh ikut antar kabupaten. Dulu kita ke Muba, Musi Banyu Asin. Iya. Di sana ikut. Jadi Ayu tuh nggak terlalu rajin kayak di sini juga kok. Jadi kayak lomba aja ikut gitu. Tapi H-7 sebelum lomba baru itu latihan getol ya. Karena Ayu tuh orangnya cepet nangkep dan cepet bosen. Iya. Jadi Ayu tuh cepet latihannya, cepet lancar. Tapi Ayu cepet bosen. Ketika Ayu udah menguasai, aduh bosen. Nah beda sama Bapak. Kalau Bapak orangnya tekun. Betul. Beliau tuh lama untuk menguasain tapi beliau tekun makanya seterusnya. Iya. Mantap. Terus ini apa Ayu? Kan tadi Ayu kan bilang maaf habis Ayu ajak Bapak untuk nembak ya. Bapak kan akhirnya suka. Iya. Terus akhirnya kok saya dapat akhirnya saya kan mengetahui adanya kemunculan Perbakin di Bangkalan. Iya. Itu berarti Bapak akhirnya yang mendirikan di sana. Harusnya kan Bangkalan belum ada Perbakinnya ya. Iya. Bener ya? Jadi Bapak itu kan memang akhirnya suka dan doyan. Iya. Sama Pak Dalanalnya dulu dibilang ini nih kalau mau bentuk Perbakin Pak Bub lagi suka nembak. Oh gitu ya? Iya. Itu dan lanalnya yang info? Iya, Okay. Pak Danlanal sama Pak Dandimnya. Jadi ini nih Pak Bub lagi suka nembak. Coba kalau kalian mau bentuk Perbakin, mumpung Pak Bupati lagi hobi. Digituin. Akhirnya itu kan minimal harus ada 5 klub kan. Betul, memang aturannya begitu. Iya, akhirnya sama Bapak langsung ternyata responnya alhamdulillah. Jadi mereka membentuk klub langsung dan itu banyak direkrut dari anak-anak sekolah. Benar, saya memang benar teman-teman bahwa di Bangkalan ini rata-rata atletnya masih banyak anak-anak SMP, SMA, betul. Nah itu yang untuk saya lihat harusnya ini rekrutmen yang benar karena untuk generasi muda-muda kita rekrut supaya nanti jadi atlet ya. Karena perlu tahu sertifikat kejuaraan itu sangat dibutuhkan di dunia kerja. Nah, sama juga sekolah terutama ya dihargai banget ya. Untuk masuk TNI, Polri, ketika kalian memiliki lisens atau memiliki sertifikat kejuaraan atau seaktivitas selama SMA itu dari pencak silat, bela diri ya,
Dan Perbakin itu biasanya punya nilai plus. Ya, jalur khusus ya. Jalur ya, khusus bener, dianya. Bener, itu bener. nilai plus banget, punya poinnya 10 sampai 20. Nah, jadi teman-teman atlet yang di Bangkalan jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kebetulan Pak Bupati sama Ibu Wahyu ini sangat support untuk atlet-atlet yang pelajar-pelajar ini. Jadi pergunakan sebaik-baiknya. Sayang kalau nggak digunakan juga ya. Iya. Oke, terus sebentar, foto saya mungkin bisa tampilkan. Ini foto kebanggaan saya loh ini. Iya. Yuk, di pendopo bisa mewakili Ayu sama Buya ini. Iya. Ini kan termasuk yang kita sempat acara Iya, yang di pendopo ini, ya. di pendopo Wah, ini 2. luar biasa, pendopo dijadikan tempat latihan ini. Iya, ini pendopo ini yang di area kantor Pemkap. Oh, Pemkap. Oke, Jadi oke. kantor Pemkap lo malah yang di. Makanya kantor saya juga kaget waktu diundang. Saya sampai bilang sama teman-teman Perbagin, sungguh kita latihan di sini. Loh, ini pendopo loh, masa dibuat latihan kayak gini. Gak apa-apa, wah Gak luar apa-apa. biasa. Ya. Kembali lagi nih yuk, tadi kan sempat Ayu bilang kalau profesinya bidan. Bidan. Tapi kok saya lihat di Instagram bukan bidan nih, barusan lulus. Jadi advokat ya? Advokat ya, bener ya, advokat ya. Ada Iya, hukum. mana ya? Yang Itu- yang ya itu. Iya, Nah, iya. kan bukan bidan ini. Iya. Gimana ceritanya kok bisa Jadi bukan bidan? Ayu itu dari bidan klinik D3, Ya. memang Ayu itu orang yang hobi kuliah dan hobi luar belajar. biasa. Iya, sip. Sampai begitu tamat D3 itu Ayu langsung kerja karena Ayu prinsip gini, walaupun Ayu udah tamat kuliah, Ayu harus kerja karena minimal Ayu tidak menyusahkan orang tua lagi, nggak minta Ya, duit lagi lah intinya gitu, walaupun belum bisa ngasih gitu Iya, kan. iya. Nah, jadi Ayu tuh akhirnya ketika setahun kerja Ayu lanjut lanjut S1-nya atau D4-nya gitu. Nah, D4-nya karena bidan waktu itu S1-nya masih susah. Betul. Jadi Ayu lanjut D4 itu di Mitra Diguna. Iya. Di sana Ayu belajar micro teaching karena Ayu ngambil profesinya bidan pendidik ya. Jadi Ayu juga sempat jadi dosen gitu. Jadi belajar jadi dosen dan jadi sampai terakhir Ayu sambil buka praktek. Jadi Ayu tuh begitu tamat kerja itu sambil buka praktek, sambil kuliah lagi, dan Ayu tuh kayak ngerasa kok kayaknya nggak berkembang kalau kayak gini terus. Jadi Ayu tuh memang orang yang suka hal-hal baru dan Ayu pengen berkembang terus lebih Iya, gitu. Karena Ayu mikir gini masih muda, belum ada tanggungan, terus Ayu mumpung sekarang, Ya, mumpung masih belum bisa nikah lah ya, gitu ya, masih masih bisa bisa ngejar semuanya. apa yang pengen Ayu kejar gitu. Akhirnya Ayu sampai terus kuliah lagi gitu ya, ketika Ayu tuh udah belajar ngajar, micro teaching, jadi dosen. Ayu mikir gini, ternyata jadi dosen tuh enak ya. Enak gitu. ya. Loh, kalau Ayu waktu jadi dosen apa mahasiswanya nggak semakin suka ya di kelasnya Ayu? Ayu yang lama-lama lagi seneng enak Jadi dilihat kayaknya gitu ya. lucu gitu Gitu ya? kan, apalagi ketika Ayu ajarin hatting, jahit. Iya, Jadi iya, Ayu iya. waktu itu ikut pelatihan yang di Jakarta itu bareng Dr. Objin Iya, untuk ngejahit hatting itu tanpa rasa sakit. Hmm. Jadi Ayu belajar hipnoterapi juga. Oh gitu. Jadi orang Iya, yang iya, Ayu iya. jahit tuh nggak ada yang nggak Ayu bius malah. Oh, jadi orang nggak yang kerasa sakit dan iya, dan jadi berani ya ibu-ibu ini. yang lahiran normal sama Ayu itu sebenarnya nggak Ayu bius kok. Oh. Jadi mereka kan sudah sakit, merasakan sakit Betul, dari waktu melahirkan. melahirkannya, betul. Sehingga sakit itu tuh nggak akan kerasa lagi. Yang penting kita bener Iya, cara iya, jahitnya. Agar apa? Karena ketika Ayu mikir gini, ketika dikasih obat bius lagi mereka bengkak dan akan lebih sulit sembuhnya. Nah, jadi kalau Ayu pakai hipnoterapi, dengarkan musik. Jadi dibikin santai iya, ya, dibikin santai, relax ya. diajak cerita gitu sambil Ayu Ya, jahit. tahu-tahu sudah selesai Bu. Udah. Wah, sudah selesai. Iya. Nggak rasa sakit Jadi, apa-apa ini. iya, jadi Ayu juga punya, dan itu Ayu ambil pendidikannya itu dan menyuntik tanpa rasa sakit. Wah, Jadi ini orang luar yang takut biasa. sekalipun, insya Allah Ayu suntik nggak sakit. Oh. Terus Iya. kalau untuk jadi advokatnya sampai sekarang? Iya, jadi Ayu lanjut kuliah lagi. Karena itu tadi hobi kuliah dan memang hobi sekolah dan hobinya orangnya nggak bisa diem gitu. Untuk Ayu kerja dulu kok, karena Ayu dulu begitu diperbakin nih, ini adalah jalur karir Ayu rupanya. Diperbaginya ya berarti Ketika ya. Ayu mulai diperbakin, kita mulai Ayu kenal sekretaris kota yang menandatanganin Iya, untuk iya, iya, lisensi betul, itu. betul. Ayu ditarik jadi asprinya. Gitu. Ya, itu kan merubah nasib banget Betul, ya Pak. betul. Jadi di mana Ayu yang waktu itu mau nyoba PNS segala macam, ternyata dari beliaulah dikenalkan salah satu
orang yang besar lah di Palembang ya, yang punya proyek yang besar lah di Palembang. Akhirnya dia bilang, kalau kamu sama saya terus nanti kamu gak berkembang lah kamu ya. Akhirnya Ayu dimasukkan ikut serta di Wika, ya lah Ayu harus kuliah lagi. Sampai akhirnya Ayu ngambil tim audit, jadi tim audit. Tim audit itu kan nggak mungkin pakai ijazah bidan. Jadi saya harus ada ijazah lagi itu. Makanya Ayu sambil kerja, sambil kuliah, sambil ini, pokoknya gitulah. Akhirnya dipilihnya yang sarjana hukum ini ya. Nah ini udah profesi kalau ini. Oh ini di atasnya sarjana hukum di atas lagi. Sarjana hukum. Lulus SH baru profesinya ke advokat gitu berarti. Jadi waktu Ayu di Wika itu Ayu udah SH. Nah ketika Ayu udah nikah ini udah hamil abis lahiran anak kedua. Ini tahun lalu kan ya? Iya, ini tahun lalu kan ya. Jadi Ayu lagi lagi hamil-hamil, terus hamil besar itu ujian kok. Ayu hamil 7 bulan, menjelang ke 8 bulan itu Ayu lagi ujian advokat dan ditemenin sama bapak. Itu ujian di kelas. Support banget ya berarti sampai bapak kan mulai pandemi itu meeting Zoom kan betul, alhamdulillah banget ya sebenarnya banyak selain kita kena pandemi itu juga ada hikmahnya juga kita meeting Zoom jadi nggak perlu capek-capek. Ayu harus ke betul ada gunanya juga ya dengan Zoom ini ya mestinya ya. Jadi Ayu bisa ngambil profesi lagi. Jadi ini di atas SH kok. Untuk advokat ini betul. Kita harus selesai SH, dari SH kita ngambil jenjangnya 2 tahun. Berarti ini ke arah penjurusannya ya. Iya, jadi kayak dokter ini ke arah ke spesialisnya. Iya. Benar ya itu ya. Jadi dari SH itu kan bisa ngambil notaris, bisa ngambil advokat. Nah, Ayu ngambilnya advokat dulu. Karena jalurnya lebih cepet sih pendidikannya. Kalau notaris itu bisa sampai 4 tahun hitung-hitung lagi dengan lama ya berarti? Iya, 4 tahun profesi aja, hitung-hitung lagi sama pengabdian segala macam. Itu bisa sampai 7 tahun. Aduh lama sekali. Baru mendapatkan kerjaan. Jadi kan kalau untuk cewek sebenarnya notaris itu enak kok. Jadi dia setelah kerjanya dia mantep. Tapi karena Ayu diizinkannya untuk ini aja karena biar nggak terlalu banyak di luar. Betul. Ya udah Ayu ambil ini. Mantap. Tetap izin suami. Sip. Yuk, ini kan kita nggak kerasa nih ngobrol-ngobrol sudah 30 menit ya. Nah, untuk closing nih yuk. Ayu kan sudah jadi istri bupati, ya kan? Bangkalan lagi. Nah, harapan Ayu terhadap masyarakat Bangkalan itu gimana Ayu? Harapan Ayu terutama untuk adik-adik yang masih sekolah ya, terutama masih SMP, masih SMA. Ayu rekomendasi lah ya kalau untuk menambah poin dan nilai jenjang karir selanjutnya biar punya sertifikat juga nanti untuk yang pengen masuk TNI, Polri, angkatan apapun itu ketika kalian memiliki sertifikat yang sertifikat prestasi ya di bidang olahraga apapun, tapi biasanya yang punya jalur khusus itu adalah dari Perbakin dan dari bela diri. Itu saya sangat rekomendasi untuk ditekuni. Apalagi di sampai punya prestasi itu bisa poin besar. Ya nasional, ya PON, Olimpiade, PON SEA Games itu termasuk sangat dihargai ya. Karena itu di dunia kerja kalian sangat dibutuhkan. Di dunia kerja loh, bukan ini. Dunia kerja. Bukan cuma buat gaya-gayaan aja. Sama juga sekolah sangat menghargai itu ya. Betul ya. Jadi kayak kalian tuh jadi lebih, wah ini anak punya nilai plus gitu. Luar biasa. Nah termasuk salah satu nilai plusnya Bu Ayu nih kita lihat. Nah saya nggak tahu, saya juga kaget ternyata Bu Ayu ada kegiatan yang mana? Ini mungkin teman-teman banyak yang gak tahu ini, ngapain ini? Ternyata juga pencak silat. Iya pencak silat. Oh pencak silat. Ayu dulu pindah-pindah aliran. Oh gitu? Iya, jadi dari taekwondo, karena di taekwondo dulu Ayu ngerasa kok terlalu banyak di kaki ya. Iya. Terlalu banyak di kaki, kuda-kuda gitu. Ayu ngerasa kayak takut parises kok gitu. Jadi kita kan punya passion masing-masing ya. Jadi Ayu punya hak bilang ke ayah, ya kayaknya Ayu pengen pindah karate. Karena Ayu itu tadi orangnya enggak. Jadi kayak nyari alasan lain, pengen mulai yang baru. Karena itu ketika udah sabu hijau pengen pindah ke ini karate. Di karate wah tangan Ayu sampai berotot kok waktu itu. Jadi kayak kakak Ayu tuh sampai takut, dek kamu cewek lebih kekar ya daripada kakak-kakaknya. Iya kok keker. Ternyata pembentukan otot di sini itu cewek tuh paling susah loh hilangnya.
Ayu sampai sekarang tuh punya otot di sini. Tapi ya udah nggak sebesar dulu waktu aktif ya. Jadi Ayu tuh kayak ngerasa takut sendiri gitu kan, takut sendiri. Kalau ngacak nanti kok saya lebih perkasa. Iya, jadi kayak keker gitu. Jadi Ayu tuh takutnya nanti suamiku takut nggak ya ini. Jadi gitu. Karena kan dia lebih banyak kan tangan ya. Betul. Gitu. Nah ini kan ini udah mulai Ayu ikut karate nih. Akhirnya waktu ada pembukaan Pomda, Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah. Iya betul. Ayu tiba-tiba beralih ke pencaksilat. Pencaksilat ini ya. Tapi Hamin 2 bulan. Hamin 2 bulan nih mau ada Pomda. Langsung ini Ayu intensif ubah aliran. Ubah aliran itu waktu Ayu udah mulai di kebidanan ya. Ayu udah mulai kuliah ini. Jadi izin dari asrama kebidanan waktu itu seminggu 2 kali tiap sore itu. Kebetulan deket jalan kaki kan. Nah ke IAIN Universitas Raden Fatah itu. Jadi latihannya di sana, gurunya kebetulan dari jurusan gizi waktu itu yang ngajarkan Ayu Kak Agus Mawijaya. Iya. Nah, jadi Ayu langsung pindah aliran ke pencaksilat, dari situlah Ayu ikut Pomda. Pomda ini dari jalur Pomda ini itulah untuk ke SEA Games. Cuma ketika di SEA Games Ayu nggak menang, nggak ikut 1, 2, 3-nya, ikut harapan. Kan yang dipilih 1, 2, 3. Oh iya benar. Untuk seleksi ke SEA Games-nya maksudnya. Iya, jadi di Pomdanya Ayu masuk juara waktu itu. Ketika di pemilihan SEA Games pertama kan di Palembang. Betul. Nah, itu Ayu nggak masuk 1, 2, 3-nya, Ayu harapan 2 waktu itu. Sayang ya, kurang dikit lagi badalnya. Jadi Ayu tuh selalu nyari peluang kok. Jadi kayak kita lah ya, kalau lomba kita lihat nih kira-kira lawan kita banyak gak? Betul. Itu salah satu trik dan tips buat teman-teman juga. Jadi kalau Ayu itu kayak lomba kok biar menang, Ayu lihat Ayu ngambil kelas ladies yang serti, yang enggak gitu kan gitu. Nah, biar apa? Biar sainganku kira-kira bisa aku dapat menang nggak? Karena Ayu dulu mikirnya gini, gimana caranya aku menang biar dapat uang binaan. Ya, buat jalur prestasinya ya. Uang binaan ini kenapa? Karena Ayu dulu senjata nggak ada kok. Betul. Jadi Ayu itu pinjem sama guru Ayu. Nah, karena Ayu kan olahraga sendiri, uang nggak didanain, ya namanya gaji PNS kok nggak cukup buat hobi kita yang pasti, yang kayak gini ya. Jadi Ibu Ayu bilang gini, kakak kamu banyak, jadi kamu kalau punya hobi yang wah seperti itu kamu cari dengan caramu sendiri, usaha sendiri. Akhirnya Ayu ternyata itu membentuk Ayu kok, jadi lebih nekat gitu ya. Betul. Akhirnya dari uang ini untuk kasih ini RO-nya yang ngajarin yang ini gitu. Akhirnya senjata yang dipinjemin ya kita ini ada cara lah ke orang ya gitu. Gitu. Jadi Ayu tuh selalu melihat peluang yang kayak gitu. Jadi gimana caranya? Oh ini peluangnya bisa menang nih, ikut. Yang enggak ya enggak usah gitu. Betul. Aduh, kita ngobrol gini rasanya waktu ini kurang yuk ya. Karena kita ini sebenarnya saya ingin mengenal lebih dalam lagi. Cuma sayang waktunya ini sudah terbatas juga. Mungkin nanti nextnya kalau saya undang Ayu lagi mau ya datang ya. Gak perlu nanti mungkin Bapak ya. Jadi saya itu pengen juga mendengar visi dan misi Bapak sih gitu dalam Bangkalan. Kalau beliau itu visi dan misinya mensejahterakan masyarakat pasti. Jadi contoh programnya yang sudah jalan saat ini adalah pemberian intensif berupa ATM. Guru ngaji itu setiap bulan, per 3 bulan. Per 3 bulan. Ya, jadi memang benar-benar guru ngaji ini diperhatikan. Ngaji dan madin. Sip. Kalau kayak Ayu, lanjut yang kemarin. Jadi Ayu itu termasuk endorse UKM yang di sana ya benar ya. Jadi endorse UMKM itu tujuan Ayu biar UMKM Bangkalan ini berkembang. Benar. Karena kita juga ngelihat bahwa Bangkalan ini sempat lama terkotak ya. Iya. Ya, akhirnya dengan Bapak masuk ini kan mulai agak membuka diri ya. Karena para pelaku UMKM Bangkalan sebenarnya kreatif kok. Iya. Bahkan dari pihak Jepang itu pernah menghargai ini bisa jadi penemuan. Jadi kayak tali agel dari kayak pohon waru itu bisa dijadikan kerajinan. Kalau tali agel kan kalau semakin kena air kan dia bisa rapuh ya. Iya. Nah, kalau pohon waru itu lebih kuat aslinya. Gitu ya. Jadi sempat tim dari yang ada beberapa kreativitas dari agel ini
tali agel ini sudah diimport ke Jepang. Nah, Iya. orang Jepang ini bilang kalau ini adalah penemuan gitu. Oh gitu ya. Berarti masih banyak sekali yang sumber daya alam yang bisa dari ini ya, bisa dari Bangkalan ya. Termasuk kambing putih itu kan sebenarnya Bangkalan punya kambing putih. Cuma memang kita kelemahannya nggak buru-buru di hak paten kan. Makanya ini Ayu merekrut teman-teman UMKM di sini agar mereka itu bisa dirangkul masuk lingkaran ini ketika nanti Bangkalan Smart City, kita nih rencana bakal ada Bangkalan Smart City aplikasi ya. Kerja sama Mas Aat yang punya ownernya Impulsa itu adalah putra Bangkalan. Gitu. Kita bangga banget ya itu punya putra Bangkalan yang punya aplikasi sendiri dan itu dihargai. Dan dia membuatkan aplikasi Bangkalan Smart City. Nah, rencana Ayu UMKM ini nanti produk-produknya yang sudah masuk data gitu. Ya cara masuk datanya bisa hubungi admin di Instagram Ayu juga bisa. Betul. Itu ini biar nanti ketika ini jalan produknya bisa langsung dimasukkan. Benar, karena memang penting untuk promosinya ya. Iya, karena Ayu sih cuma bisa membantu promosi, tapi promosi ini bisa berdampak besar untuk mereka. Pasti. juga. Saya yakin teman-teman di Bangkalan pasti akan lebih maju dengan ada promosinya Bu Ayu dan support dari Bapak gitu ya. Iya. Kalau teman-teman mau follow Instagramnya sama mau DM untuk UMKM ya, untuk ke Bu Ayu bisa lihat, ada nggak ya screenshotnya ya? Oh ya, nanti dari tim kami akan menginfokan Instagramnya Bu Ayu, silakan follow, silakan DM untuk masalah endorse untuk UMKM di Bangkalan. Iya, UMKM di Bangkalan. Baik, terima kasih waktunya ya Ayu ya, atas kesempatannya sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan untuk mampir ke kami. Padahal kita ini obrolan santai cuma remahan-remahan ini. Tapi menyempatkan kedatangan orang yang luar biasa yang menginspirasi. Baik teman-teman, terima kasih banyak Bu Ayu. Terima kasih banyak, semoga Ayu selalu sukses dan Bapak juga selalu sukses. Amin. Baik teman-teman, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Ini buyanya mau masuk.